mencekam Israel dihujani 3.000 rudal per hari dengan serangan Iran yang bikin ex-jenderal Zionis ketar-ketir. Pensiunan Jenderal Militer Zionis Yitzhak Brik memperingatkan skenario mengerikan di mana Israel bisa dihujani 3.000 rudal setiap hari jika benar-benar ingin cari masalah dengan Iran, karena baru-baru ini 10 gerombolan Zionis ditangkap oleh Iran. Menurutnya, konflik militer dengan Teheran akan berubah menjadi perang multifront. Artinya, negara Yahudi tersebut tidak hanya diserang dari Iran, tapi juga dari Suriah, Irak, Lebanon, dan juga Gaza, di mana kelompok bersenjata pro-Iran akan angkat senjata tanpa main-main. Brik juga mengatakan ketidaksiapan di pihak militer Israel dan para pemimpinnya, sehingga konflik dengan Teheran merugi dan bikin Tel Aviv goyang. Kelompok pro-Iran di Suriah, Yaman, dan Irak, serta Hamas di jalur Gaza meluncurkan rudal dan drone ke Israel yang tak tanggung-tanggung jumlahnya, sehingga jumlah rata-rata rudal yang ditembakkan ke negara pendudukan Israel menjadi 3.000 per hari, kata Brik kepada Miv Zaklev News. Yang lebih mengerikan lagi, sambung Brik, adalah perang saudara antara komunitas Arab dan Yahudi di kota-kota campuran di Israel. Situasi ini pernah terjadi ketika Israel perang dengan kelompok militan Gaza Palestina beberapa bulan lalu. Serangan terhadap musuh akan menyebabkan kekerasan antara orang Arab dan Yahudi di kota-kota campuran, komunitas, desa, dan juga persimpangan jalan, ungkapnya. Dia juga memperkirakan jumlah korban yang besar selain kerusakan massal, kota, dan infrastruktur. Mantan pejabat militer itu dalam beberapa kesempatan memperingatkan bahwa rezim Israel tidak siap untuk perang multifront. Para pemimpin Israel harus kembali sadar dan segera bertemu dalam segi dialog untuk membuat keputusan guna mempersiapkan tentara menghadapi perang multifront dan membentuk kepercayaan keamanan modern, katanya. Dia juga mencatat bahwa para pemimpin Israel selama ini percaya Hizbullah tidak akan terlibat dalam setiap pertempuran dengan Israel, namun jika dilawan, tentunya Israel bisa kalah. Terlepas dari peringatan itu, Komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar, masih sesumbar bahwa pihaknya mampu menyerang fasilitas nuklir Iran dengan sukses besok jika diperlukan. Dia mengatakan pasukan pertahanan Israel akan menyerang fasilitas nuklir Teheran jika pembicaraan antara Iran dan kelompok perundingan P-51 gagal. Saya harus berasumsi itu akan terjadi dalam hidup saya, dan bahu saya sudah bersiap untuk beban tanggung jawab. Tidak mungkin kami akan beroperasi di sana, 1.000 km dari sini, dan saya akan kembali ke rumah tanpa bisa mengatakan saya menyelesaikan misi, katanya. Diberitakan juga jika IDF memiliki masalah dengan kurangnya dana. Kami memperlengkapi diri dengan F-35, kami membeli ribuan pencegat Iron Dome untuk pertahanan multi-layer. Namun, memang kami tidak siap untuk menghadapi perang multifront. Iran tembak Israel dengan rudal terbarunya bernama Khaybar Shekan. Tentara Iran Korps Garda Pengawal Revolusi atau IRGC mengumumkan tengah mengembangkan senjata terbaru. Negeri itu sedang membuat rudal atas air surface-to-surface misil yang bisa langsung membidik musuh bebuyutannya Israel. Dalam situs web 7 News, rudal itu dinamai Khaybar Shekan alias penghancur kastil. Ini dikaitkan dengan peristiwa pertempuran yang dimenangkan Nabi Muhammad di abad ke-7. Ini rudal strategis jarak jauh, kata Kepala Staf Pengawal Revolusi Muhammad Bagheri, dikutip AFP. Khaybar Shekan memiliki jangkauan 1.450 km. Diklaim rudal itu bisa menembus sistem anti-rudal Israel. Kemampuan manuver dan kecepatan ekstrimnya memungkinkannya mencapai target dalam radius 1.450 km, kata situs web tersebut. Israel belum berkomentar soal ini. Negeri Yahudi berada 1.000 km dari perbatasan barat Iran. Sementara itu, sekutunya Amerika Serikat bereaksi. Amerika Serikat menyebut pengembangan senjata Iran adalah ancaman besar. Pengembangan dan proliferasi rudal balistik Iran menimbulkan ancaman bagi keamanan internasional, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jalina Porter kepada wartawan.
Kami terus menggunakan berbagai alat non-proliferasi untuk mencegah kemajuan lebih lanjut dari program rudal Iran dan kemampuannya untuk menyebarkan teknologi kepada orang lain. Iran memiliki persenjataan rudal terbesar di Timur Tengah. Pada 24 Desember lalu, negeri Ayatollah Khamenei itu menembakkan 16 rudal balistik untuk mengakhiri latihan militer yang digambarkan oleh para jenderal sebagai peringatan kepada Israel. Institut Internasional untuk Studi Strategis think tank berbasis di London, Inggris mengatakan Iran memiliki sekitar 20 jenis rudal balistik serta rudal jelajah dan drone. Kemampuannya bervariasi, di mana salah satunya Kiam-1 memiliki jangkauan 800 km dan Ghadar-1 mampu mencapai 1.800 km. Mencekam rudal Iran bikin fasilitas Israel hancur lebur, bisa perang besar segera. Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas tembakan sejumlah rudal yang disebut untuk bikin fasilitas Israel hancur lebur. Serangan rudal dilontarkan beberapa lokasi di kota utara Irak, termasuk ke titik yang diklaim sebagai pusat strategis Israel. Sebuah pusat strategis konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi kuat yang ditembakkan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam, kata sebuah pernyataan di Sapa News. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu tampaknya sebagai pembalasan atas kematian 2 komandan IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah, Damaskus, pekan lalu. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran memperingatkan pada hari Selasa bahwa Israel akan membayar untuk serangan udara itu. Sekali lagi kami memperingatkan rezim kriminal Zionis bahwa pengulangan kerusakan apapun akan menghadapi tanggapan yang keras, tegas, dan destruktif. Laporan awal serangan menunjukkan bahwa konsulat Amerika Serikat rusak. Akan tetapi, seorang pejabat Amerika Serikat kemudian mengatakan, hal ini sangatlah menyakitkan. Pejabat keamanan Irak mengatakan tidak ada korban dari pihak Irak. Serangan Iran menghabisi pangkalan Amerika. Dia mengatakan proyektil itu adalah Fateh 110 buatan Iran, kemungkinan ditembakkan sebagai pembalasan atas 2 pengawal revolusi yang tewas di Suriah pekan lalu dalam dugaan serangan Israel. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu sebagai pembalasan atas kematian 2 perwira IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah. IRGC mengatakan balasan dendam akan segera tiba.